Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana Ibu, kabarnya? baik, Alhamdulillah. Bu Susi, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Dia bisa, ada yang bisa saya bantu Bu Fitri? Ini Bu, saya mau bercerita Ya. tentang apa yang sedang saya rasakan belakangan ini Bu. Oh, boleh. Kira-kira apa rencana percakapan kita hari ini Bu Fit? Begini Bu Susi, Iya. seperti yang Ibu ketahui kan kita sama-sama ya mengikuti satu pelatihan yang dibuat oleh pemerintah. Itu Iya. kan pelatihan guru penggerak ya Bu ya, bahkan kita satu kelompok gitu kan ya. Saya selama mengikuti pelatihan tersebut, Bu Susi, saya mengalami sedikit kesulitan dalam menentukan skala prioritas di tengah banyaknya kegiatan yang saya ikuti, Bu Susi. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Fitri, yang bisa Bu Fitri harapkan dari pertemuan kita sore ini apa Bu Fit? Pastinya kan kalau ada pertemuan dan membicarakan sebuah permasalahan, inginnya kan dapat solusi ya Bu Susi. Saya Iya. pun juga sama ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu menentukan skala prioritas Bu Susi. Ya. Eh, oke, oke. Baik Bu Fitri, apa yang Bu Fitri ceritakan kepada saya? Begini ya Bu Susi ya, Ya. pada awal pertama kali saya mengikuti kegiatan program guru penggerak, saya merasakan kesulitan yang luar biasa untuk menentukan nih, yang mana sih yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jujur ya Bu Susi ya, Ya. saya tuh memiliki banyak tugas di luar dari tugas mengajar. Saya memiliki tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, lalu juga saya memiliki tugas tambahan di sekolah, ditambah saya juga harus bekerja setelah saya selesai mengajar di sekolah Bu Susi. Baik. Nah, menurut Bu Fitri, kira-kira hal apa saja sih yang membuat Ibu merasa kesulitan? Yang pasti untuk kesulitan yang terbesar yang saya alami sekarang itu tadi Bu Susi, menentukan skala prioritas yang mana dulu nih yang saya harus pilih atau yang mana dulu yang saya harus kerjakan. Jadi Iya. terkadang suka bingung, yang akhirnya kebingungan saya menimbulkan rasa pusing di kepala Bu Susi. Nah, kalau dibuat skala dari 1 sampai 10, nah 10-nya itu berarti sempurna ya. Kira-kira di mana posisi Bu Fitri dalam pencapaian saat ini, Bu Fitri? Jujur ya, mungkin skalanya kalau dari nomor 1 sampai 10, Ya. 6 Susi. Nah, eh, menurut Bu Fitri, kira-kira apa saja yang membuat Ibu merasakan kesulitan sehingga Bu Fitri yakin bahwa sekarang itu berada dalam skala 6? Kesulitan yang saya alami sehingga saya bisa memutuskan kenapa saya berada di skala nomor 6 itu adalah, yaitu kan bingung ya menentukan skala prioritas mana nih yang saya harus pilih terlebih dahulu gitu Bu Susi. Terkadang Ya. saya mengajar tuh full Bu Susi dari pagi sampai siang. Nah, setelah saya selesai mengajar, biasanya kan kita biasanya sebagai guru kan pasti mengerjakan kegiatan aktivitas yang lain yang masih berkaitan dengan kegiatan di pagi hari. Nah, nanti biasanya setelah saya turun ke bawah atau ke ruang guru, ada saja tugas tambahan yang harus saya kerjakan. Ada saja di sela-sela jam mengajar. Terus nanti setelah selesai ngajar, saya harus bekerja lagi kan ya, Ya. les dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus setelah itu saya tiba di rumah, itu kurang lebih
malam hari ya, jam 10 sampai setengah 11. Nah, dari jam setengah 11 itu saya masih belum bisa istirahat nih Bu Susi. Saya masih harus kalau memang ada tugas sekolah yang belum selesai, saya mengerjakan disambi dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Luar Terkadang putri biasa. saya belum, iya, terkadang putri saya belum tidur. Iya. Jadi saya harus menemani sambil bekerja, merapikan rumah, sambil mengerjakan tugas yang belum selesai. Jadi saya bisa tertidur di malam hari itu dimulai dari jam 1 atau jam 2 pagi, dan jam 4 saya harus kembali lagi beraktivitas. Jadi terkadang lebih merasakan dominan lelah ya. Nah, Iya. saya berpikir, wah saya harus menentukan skala prioritas dulu nih supaya walaupun saya nanti merasakan lelah, tetapi sudah pada tempatnya atau pos-pos yang harus saya kerjakan itu sudah saya kerjakan Bu Susi. Berarti di sekolah sampai sore, belum juga nanti pulang sekolah ada kegiatan ya Bu Fit ya? Iya Bu Susi. Di rumah udah sampai malam. Nah, menurut Bu Fitri, kira-kira jika overjob kayaknya ya Bu Fitri ya? Kadang Aktivitas nggak. mana? Iya, iya. Iya. Nah, aktivitas mana yang itu harus didulukan? Misalnya ada kegiatan nih di CGP, kemudian Bu Fitri dapat tugas dari kepala sekolah. Nah, kira-kira Bu Fitri mau duluin yang mana nih gitu? Terkadang kalau melihat dari tupoksi ya, pasti saya harus mendahulukan yang dari kepala sekolah dulu ya Ibu ya, karena saya berpikir bahwa saya dipilih oleh sekolah, dipilih oleh negara, dan dipercaya oleh orang tua untuk bisa mendidik, membimbing, bahkan menuntun murid-murid di sekolah. Jadi saya berpikir prioritas pertama adalah pembelajaran di kelas atau di sekolah. Lalu nanti yang kedua itu biasanya berbenturan Ibu antara tugas tambahan dan juga saya harus mengerjakan tugas-tugas yang ada di CGP misalkan. Jadi terkadang saya harus menggunakan 2 laptop. Jadi yang satu sekolah, yang satu CGP. Tapi nanti biasanya saya menentukan lagi nih antara yang tugas sekolah sama CGP yang mana yang lebih urgent yang harus dikerjakan. Misalkan memang yang urgentnya adalah due date-nya sudah CGP, saya majukan CGP-nya, tambahannya belakang. Atau kebalikannya, due date-nya masih bisa saya mundur, berarti saya sekolah dulu terus baru due date-nya. Seperti itu Bu Susi. Jadi saya sih sependapat dengan Bu Fitri bahwa kita dipercaya pasti kita mampu ya Bu Fitri ya. Insya Allah. Menurut Bu Fitri, kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Fitri untuk mewujudkan semua yang sudah dipercayakan kepada diri kita Bu Fitri? Alhamdulillah ya Bu, semakin kesini, semakin belajar dari modul 1 ke modul 2, akhirnya saya memiliki kekuatan baru ya. Di awal mungkin kekuatan saya lemah, masih berpikir yang bisa enggak, maju mundur. Tetapi ya, tetapi alhamdulillah kebelakangan di sini saya merasa memiliki kekuatan ya untuk memiliki kesadaran diri, karena bagi saya kita harus sadar dulu ya Bu ya. Kita harus punya kesadaran diri dulu bahwa ternyata apa yang saya lakukan sekarang itu mungkin dirindukan oleh banyak orang. Jadi saya harus menjadi pribadi yang bersyukur ya. Jadi saya kembali lagi kalau sudah saya ngerasa lelah, jadi saya ingat lelah supaya lillah, dan semua orang pasti ingin menginginkan posisi saya. Berarti saya nggak boleh terlalu banyak ngeluh, terus harus bersyukur. Juga saya menimbulkan kesadaran diri lain itu untuk memanage waktu agar bisa memplot waktunya A ya harus A, B ya B, C, dan juga bisa kesadaran diri untuk fleksibel gitu. Jadi nggak terlalu kaku yang harus A ya A, B, C, C. Jadi bisa melihat kondisi di lapangan. Jadi itu adalah kekuatan terbesar saya, yaitu kesadaran diri. Oke. Baik Bu Fitri, dari
semua kegiatan yang Bu Fitri lakukan itu kira-kira peluang apa saja yang bisa Ibu ambil agar semua dapat terlaksana? Pasti kan namanya skala prioritas pasti berkaitan dengan waktu. Iya. Ya, jadi peluang yang saya miliki sekarang yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya nih Bu Susi. Jadi saya harus pandai-pandai deh tuh mengalokasikan waktunya. Jadi mungkin kalau dulu masih agak santai-santai, sekarang saya harus berpikir, oh santainya sekian menit, tapi seriusnya atau memenuhi tanggung jawabnya harus sekian. Jadi seperti itu. Peluang yang saya dapatkan adalah waktu. Nah, dari cerita Ibu tadi, kira-kira apakah Bu Fitri menemukan hambatan atau gangguan dalam mewujudkan peluang tersebut, Bu Fitri? Pasti ya Bu, setiap melangkah pasti akan ada gangguan, mau besar mau kecil itu pasti ada ya. Begitu pula dengan saya juga nih Bu Susi. Adapun kendala yang sering saya temui adalah ketika saya mengalami bentrok waktu. Jadi saya harus melakukan dua kegiatan atau dua aktivitas di dalam waktu yang bersamaan. Nah itu biasanya hambatan atau gangguan saya dalam apa ya melihat peluang tersebut. Iya. Iya. Nah, jadi solusinya untuk mengatasi gangguan tersebut bagaimana Bu Fitri? Solusinya pasti yang pertama saya ngecek jadwal nih biasanya nih Bu Susi. Kira-kira yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus saya belakangin. Menganggap remeh apa yang di belakang ya, enggak. Jadi kembali lagi menentukan skala prioritas. Jadi judulnya menentukan skala prioritas nih. Iya. Jadi prioritas mana nih yang akan Ibu buat? Rencana prioritasnya yang pasti waktu digunakan sesuai tepat sasaran. Strategi yang Bu Fitri gunakan dalam rencana tersebut bagaimana Bu Fitri strategi? Menanamkan pastinya Ibu ya, semua kegiatan yang saya lakukan pasti akan bermanfaat ya, karena Ibu saya bilang, jadikan dirimu bermanfaat antara tiada dan tiada. Jadi nanti ada kita bermanfaat, tiada pun juga akan bermanfaat. Nah, jadi saat itu yang saya tanamkan, tentu kalau kita sudah ini ya Bu, bermanfaat pasti akan timbul rasa dengan berpikir positif ya. Nanti dia akan melahirkan lagi sifat ketenangan. Nah, dari rasa tenang, jadi nanti saya bisa memutuskan nih, yang mana ya yang harus saya dahulukan atau yang mana yang harus saya undur seperti itu. Apakah Bu Fitri membuat ukuran keberhasilan dari waktu yang sudah Bu Fitri tentukan pada saat iya. Ukuran keberhasilan saya ya saya ngerasa tenang gitu aja di saat nanti ketemu aktivitas yang berbenturan saya tenang nih harus yang mana yang harus saya pilih. Kembali lagi ke tenang dalam menentukan skala prioritas Bu Susi. Nah, bagaimana cara Bu Fitri untuk mengantisipasi gangguan yang timbul pada saat Bu Fitri menjalani rencana tersebut? Yang pasti kembalikan ke awal, jadi niat sama tujuan. Jadi kalau ada apa-apa di tengah jalan saya ibaratnya berbenturan, berarti saya harus lihat ke depan supaya apa? Saya kan pasti di depan sudah menentukan ya tujuan, niatnya. Oh kalau sudah kuat di situ, mau masalah apapun, gangguan apapun, insya Allah bisa terlampaui Bu Susi. Nah, berarti Bu Fitri punya komitmen dong. Komitmen dari rencana Bu Fitri tersebut bagaimana komitmennya? Kalau komitmen saya berani memulai untuk menjalani semua prosesnya hingga akhir yang saya dapatkan itu. Oke. Nah, pada saat Bu Fitri menjalankan rencana tersebut, adakah seseorang yang berperan dalam menjaga komitmen yang sudah Bu Fitri ambil? Oke, yang pasti yang sangat berperan adalah diri saya sendiri. Saya harus berterima kasih kepada diri saya sendiri dengan segala aktivitas yang banyak. Tubuh saya memberikan kekuatan untuk
diri saya pribadi, yang kedua adalah orang-orang yang sayang dengan saya seperti keluarga, dan yang pasti adalah rekan-rekan CGP membuat saya tetap semangat karena di saat saya Semangat. tahu mereka dengan riang gembiranya akan ribut, Bu Fitri semangat, Bu Fitri semangat, Bu Fitri semangat, dan Iya, akhirnya itu yang membuat saya jadi semangat nih Bu Susi. iya. Nah, bagaimana tindak lanjut dari percakapan kita sore ini, Bu Fitri? Apakah Bu Fitri masih ingin lanjut atau nanti Bu Fitri akan membuat rencana lain? Tindak lanjutnya mungkin Bu, sementara ini saya akan melaksanakan dari hasil percakapan kita nih ya pada sore hari ini. Setelah itu mungkin saya akan berkunjung ke Ibu. Kita nanti saya akan melaporkan ya, bukan melaporkan. Jadi saya akan seperti ada refleksi kepada Ibu apa yang sudah saya jalani. Apabila ada yang kurang mungkin nanti bisa kita bicarakan sama-sama Bu, seperti itu. Baik, Bu Fitri. Nah, perasaan Bu Fitri sendiri bagaimana setelah kita berbicara, bincang-bincang sore yang manis ini, Bu Fitri? Saya Saya senang banget hari Jumat ini. Pokoknya berbicara sama Ibu jadi bikin saya tenang ya. Dengan sifat ketenangan Ibu akhirnya menular kepada saya, dan juga saya merasa dihargai karena Bu Susi tuh mau mendengarkan keluh kesah saya yang mungkin sebagian orang yang tidak mengalami itu hal yang kecil, tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang besar. Jadi saya merasa dihargai oleh Ibu. Gitu. Terima kasih Bu Susi. Bu Fitri, terima kasih atas bincang-bincangnya. Nanti saya tunggu ya Bu Fitri mandi ke sekolah saya ya. Insya Allah doakan ya bisa istiqomah menjalani itu semua. Terima Baik, Bu kasih. Fitri. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Oke.